Minasan, ohayo. Jadi di video kali ini langsung aja aku mau berbagi pengalaman selama dulu magang 3 tahun dan sekarang Tokutegino kurang lebih mau OTW 1 tahun gitu kan. Nah, mau bagi pengalaman gimana sih, suka, kalau suka duka sih udahlah ya. Aku udah pernah bahas di video aku yang sebelumnya. Jadi kayak bagaimana cara mengatasi emosi kita terhadap pekerja lain, yaitu orang asing gitu. Nah, gini, kita kan kalau kerja di Jepang itu kan ya pasti kerjanya dengan orang asing ya. Yang pertama dengan orang Jepang. Nah, terus selain Kensuse, selain Tokutegino dari Indonesia, kan ada juga tuh Tokutegino atau pemagang dari negara lain. Misalnya negara sebelah kita yang sekarang bisa dibilang menjadi pesaing kita gitu. Tahu kan? Ya, Vietnam. Terus orang Cina juga ada. Terus kalau misalnya untuk Tokutegino sih kayaknya sih setahu aku kalau yang di perusahaanku tuh ada orang Vietnam aja kalau Tokutegino. Tapi kalau misalnya orang asing lainnya yang kerja Arubaito, Hakeng itu ada dari Cina, dari Nepal gitu. Nah, kan pasti kalian yang sudah pernah bekerja sama dengan mereka tuh gimana sih rasanya kerja dengan mereka gitu, campur aduk, kayak emosi iya, terus kayak harus gimana menghadapi sikap mereka yang kadang kita juga nggak ngerti gini. Nah, kalau dulu pas aku magang itu karena memang dari perusahaanku itu maunya hanya orang Indonesia, dan kebetulan memang perusahaan aku tuh bukan perusahaan yang besar, jadi jumlah karyawannya pun ditambah aku tuh hanya sekitar 40 orang gitu. Jadi bekerjanya sama orang Jepang aja gitu, nggak ada orang asing lain selain kita gitu kan. Dan kalau sama orang Jepang sendiri, sebenarnya kerja sama orang Jepang itu gimana ya? Ya memang sih kita kerja sama siapapun, baik di Jepang, baik di Indonesia, itu kan sebenarnya tergantung dari sikap kita, tergantung bagaimana kita ke orang lain gitu kan. Kalau misalnya kita itu baik ya kan, kita kerjanya benar, kita kerjanya bagus, kita jujur, pasti impact ke diri kita juga begitu kan. Orang juga akan baik ke kita gitu kan. Terus ya di pekerjaan itu kita lancar, aman, tentram gitu, karena ya kita benar-benar kerja dengan jujur gitu kan. Nah, tapi gimana nih cara ngatasinnya kalau kita udah kerja benar ya kan, ibaratnya udah mau baik gitu sama orang, tapi terkadang orang itu enggak gitu, memperlakukan kita itu kayak seolah-olah ya nggak ngehargain, atau ini maunya apa sih gitu. Dan sempet kaget, sempet shock, karena dulu selama 3 tahun tidak pernah bekerja dengan orang Vietnam, orang Cina, orang Nepal gitu kan. Maksudnya ya udah sama orang Jepang gitu, dan tau lah ya orang Jepang itu seperti apa gitu. Jadi kalau kerja sama orang Jepang itu intinya kita itu nurut aja apa yang dia bilang. Ya jangan nurut-nurut banget, maksudnya nurut itu dalam artian ketika kamu dikasih tahu caranya seperti ini loh. Misalnya aku dulu kan motong ikan. Nah, dulu tuh kerjaan aku tuh motong ikan yang dijual di supa-supa, yang dibentuk seperti butterfly terus dihilangkan dalamannya tuh kayak gini. Nah, aku tuh dulu motong kayak gini. Nah, proses motong setiap orang itu kan kiri katanya berbeda-beda ya. Ada yang cara seperti ini, ada yang cara seperti itu. Aku punya cara sendiri, tapi kita tujuannya sama, hasilnya sama gitu. Nah, terus sempat kayak bentrok dengan yang ngajar gitu. Nggak bisa, aku tuh nggak bisa dengan cara yang seperti kamu gitu kan. Aku tuh bisanya kayak gini nih, motong. Tapi kan hasilnya sama aja gitu. Dan kadang orang Jepang ada yang memaklumin, ada juga yang kayak kekeh nggak bisa, ini tuh harus kayak gini gitu. Tapi itu sebenarnya kayak pas keadaan yang seperti itu gondok banget gak sih, kayak ya apa sih ini, disalah-salahin mulu padahal kan sama aja gitu. Nah itu kalau misalnya kita terlalu ngebawa itu dengan serius, kayak akhirnya kamu kekeh dengan pendirian kamu ngeyel, kamu segala macam, nanti image kamu waru penaru gitu. Jadi ya walaupun gedek, walaupun ini, ya coba belajar ngebuang, kayak ya udahlah nggak apa-apa, ngalah ikut seperti dia, tapi pelan-pelan kamu tunjukin kalau misalnya cara kerja aku yang seperti ini juga aku bisa cepet, aku juga bisa bagus, lama-lama mereka ngerti gitu. Emang
si Iriani itu bisanya kayak gitu, caranya kayak gitu. Jadi tapi dulu belajar seperti itu ya nggak mudah. Sekarang aku ngomong ya, maksudnya butuh proses, ibaratnya butuh di dalam hati tuh kayak dongkol gimana gitu kan. Tapi ya seperti itu. Jadi akhirnya alhamdulillahnya selama 3 tahun ya dapat, ibaratnya baik-baik saja alhamdulillahnya, walaupun ada sedikit gesekan, sedikit ada masalah, tapi alhamdulillahnya itu bisa teratasi dengan cara yang seperti itu. Maksudnya ya tau lah ya, orang Jepang itu yang paling aku nggak suka, dan mungkin ini beberapa dari kita yang sudah di Jepang pasti ngerasain nggak sih, kayak mereka tuh depan kita tuh kadang kayak dejubu yo gitu kan di depan, kalau misalnya kita salah nih, tapi ntar di belakang kadang ngomongin gitu kan, tadi si itu salah kayak gini. Jadi memang sifat mereka itu gimana ya, nggak berani negor langsung, tapi memang kalau di belakang sering ngomongin gitu. Jadi ya udahlah ya, memang mereka seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian nanti di sini mengalami hal yang seperti itu, kayak ternyata aku diomongin di belakang, ya udahlah, itu hal biasa, kalian nggak usah pikirin ya. Walaupun pasti kepikiran lah ya, namanya juga kok kita diomongin di belakang sih gitu, tapi nanti lama-lama dari tiru gitu, terbiasa. Jadi ya udahlah, kalau misalnya ada hal yang seperti itu, jadi nanti kalau misalnya kalian dengar kalian diomongin di belakang, ya udah gitu, emang mereka tabiatnya seperti itu. Jadi jangan terlalu diambil pusing gitu. Dulu tapi aku sempet nangis ke mama kayak emang nggak betah di sini kayak gini segala macamnya gitu. Tapi kayak ya ingat tujuan, ingat apa yang harus kamu lakukan di sana gitu. Jadi sambil belajar gitu, terus aku belajar bahasa Jepang supaya bisa berkomunikasi dengan baik sama mereka. Dan memang ketika kita bisa bahasa Jepang itu sangat menolong ketika kita tidak sependapat, ketika kita punya pendapat yang berbeda, ketika kita nggak salah tapi kita disalahin gitu contohnya ya. Jadi kita kayak bisa ngebela dengan bahasa kita gitu. Makanya penting banget untuk bisa menguasai bahasa Jepang. Setidaknya ketika ada hal-hal yang seperti itu, kalian bisa minimal membela diri sendiri, kayak ngomong ke mereka kayak yang terjadi sebenarnya nggak seperti itu, ini sebenarnya bukan salahku kayak gitu. Kamu bisa membela diri kamu gitu. Nah, terus masalah kedisiplinan, emang sih hampir 80% orang Jepang itu disiplin, tapi yang nggak disiplin juga ada, maksudnya yang kadang telat atau apa, ya tetap ada lah ya, namanya juga manusia. Dan kalau misalnya cara kerja mereka itu, sebenarnya tuh mereka tuh kayak punya cara kerja yang memang akhirnya mudah untuk kita lakukan, praktis untuk kita terapkan gitu kan. Tapi kalau untuk masalah cepet atau enggaknya pekerjaan mereka itu jauh banget sih. Kayak ya mereka cepet gitu, mereka tuh cepet, gesit gitu kan, tapi sama kita ujung-ujungnya tetap kalah, tetap cepetan kita, tetap gercep kita, tetap apa-apa itu kita yang ngerjain gitu loh. Jadinya ya gimana ya, kalau aku lihat gimana ya, tapi aku salutnya sih kayak orang-orang tua di Jepang yang udah umurnya sampai 60 bahkan 70, itu mereka bener-bener gengki, sehat banget, dan dikerjain tuh gesit gitu. Jadi mungkin aku lebih kayak gila nih orang tua basang gitu kan, udah umur segini kerjaannya gesit. Kadang sampai kadang tuh mereka tuh jarang ngeluh gitu, dibandingkan kita yang kayak masih muda tapi sekalitan nih gitu. Mereka tuh jarang banget ngeluh gitu. Itu sih yang mungkin bisa aku ambil poinnya. Tapi kalau misalnya ya balik lagi ya, nggak semua orang Jepang bisa kerja gitu. Memang aduh, kadang ada juga yang kayak dia nggak ngerti gimana sih kamu kerja kok nggak ngerti gitu, padahal kamu itu orang Jepang gitu, padahal udah lama di sini, tapi tetap aja kerjanya nggak ngerti, salah mulu gitu. Ada yang seperti itu juga ada gitu. Jadi nanti kamu bakal nemuin ya beragam, nggak seperti dulu aku ngiranya kan kerja di Jepang orangnya pasti bakal disiplin, bakal kerjanya cepet apa segala macam. Tapi ternyata pas nyampe di sini, kita pun dengan seiring berjalannya waktu bisa nyimbangin cara kerja mereka, dan bahkan kita bisa lebih cepat daripada mereka, bisa lebih bagus daripada mereka gitu. Jadi ya itu sih paling. Kalau sama orang Jepang, aku hampir tidak pernah ada masalah dengan orang Jepang selama magang di Jepang 3 tahun dulu.
aman-aman aja, tentram-tentram aja, maksudnya alhamdulillahnya bisa menguasai pekerjaan dengan baik ya, walaupun butuh waktu lama ya, kayak 3 bulan itu masih terus berusaha untuk bisa kerja lebih baik dan sampai alhamdulillahnya bisa. Terus ya kalau misalnya kita udah uh, baik di mata mereka ya, mereka care-nya luar biasa memang, perhatiannya. Terus mereka juga ibaratnya ya baik lah ya, ibaratnya ya, karena itu tadi mungkin kita memperlakukan beliau-beliau dengan baik, maka ya impact ke diri kita juga pasti kita akan mendapatkan hal-hal yang baik gitu. Nah, terus ketika di sini nih, ini kan perusahaannya gede ya, kalau nggak salah sekitar hampir 300-an orang apa 500 orang gitu, dan itu tuh iro-iro, ada yang dari itu tadi orang asingnya ya, ada dari Nepal, Vietnam, terus ada yang dari Cina. Nah, yang mau aku bahas itu kayak aku baru pertama kali kerja dengan orang asing, terutama dengan orang tetangga kita ya, negara tetangga kita, Vietnam. Nggak semua orang Vietnam itu baik juga ya, maksudnya, tapi nggak semua orang Vietnam juga ya tetap ada yang baik, ada yang enggak gitu. Nah di sini tuh kadang serba bingung gitu loh. Aku tuh udah kayak menerapkan hal yang sama kepada mereka seperti aku menerapkan ke orang Jepang gitu kan, ibaratnya ketika aku diajarin sama mereka, bukan orang Jepang ya, sama orang-orang Vietnam, karena mereka disuruh gitu kan, maksudnya ya ngajarin lah pasti gitu. Kayak awalnya gimana ya, ini aku sudah sesuai gitu kan, kadang kayak kita kan kerja pasti punya perkiraan kita sendiri, terus kita juga kerja itu pasti punya cara kita sendiri. Nah terkadang mereka tuh excited untuk ngajarin gitu. Nah tapi ketika kita udah bisa, entah kenapa ini nggak aku aja yang ngerasain, dan teman-temanku juga seperti itu, kayak ketika kita udah bisa kok mereka jadi beda gitu. Nggak tahu ya, kita kayak kerasa kayak yang gimana sih, kamu dulu ngajarin, sekarang kita bisa, harusnya seneng dong karena lu berhasil ngajarin kita nih gitu. Itu tuh kayak perlakuannya makin beda, kayak yang kadang marah nggak jelas gitu kan, terus kayak apa sih ini orang, kayak maunya apa gitu. Kita udah baik, kita udah udah nurut apa yang dia mau gitu kan, tapi kayak pas ada masalah atau ada apa, atau ada kesalahan pas pembuatan produk gitu tuh kayak marah-marah ke kita juga, iya kayak nggak jelas banget gitu. Tapi aku pernah nih kayak mengerjakan sesuatu hal gitu kan ya, yang aku pikir itu benar gitu, dan aku nggak, kayaknya ini nggak salah gitu. Terus kayak hal kecil apapun mereka tuh perhatiin gitu kan, terus kayak itu nggak boleh, ini tuh nggak boleh, tapi padahal sendirinya melakukan hal yang salah juga. Tapi kayak aku nyikapinnya tuh dulu awalnya stres ya, kayak apa sih maunya ini orang gitu, kayak bikin nggak betah, kayak udah pindah aja deh, pindah perusahaan aja deh atau gimana gitu. Tapi kayak lama-lama ngeredam emosi sendiri ya, bergelut dengan diri sendiri, kayak yang ayolah bisa lah, masalah kayak gini aja kamu nggak bisa ngatasin gitu. Ya udah kayak akhirnya mahamin karakter dia, oh emang dia orangnya seperti itu, jadi ya udahlah, kalau dia nanti marah-marah, kalau misalnya nanti aku kerja sama dia terus nggak bener lagi, udahlah masukin sini, keluarin kuping sini. Ingat tujuan satu aja, yang penting aku kesini cari duit, udah bodo amat sama pengalaman, karena ya apa yang mau didapat, pengalamannya apa gitu. Di sini kan aku kerja kayak semuanya serba mesin ya, kita kayak tinggal ngoperasiin mesin, jadi ya skillnya apa, nggak bukannya aku meremehkan akhirnya aku nggak dapat skill di sini ya, emang enggak, karena bayangin mesin jalan, kita tuh kayak operator mesin gitu kan, naruh pudingnya, naruh rotinya doang. Jadi menurutku apa ya, skill ya, kecuali kalau kita yang buat roti ya, buat adonan, terus kita bentuk rotinya seperti apa pakai tangan kita sendiri, itu mungkin kita dapat ilmunya di situ. Nah, jadi kalau di perusahaan yang aku sekarang ini ya dibilang dapat ilmunya apa ya, aku pikir-pikir sampai sekarang itu kayak ya emang cuman tenaga aja yang akhirnya keluar gitu di sini gitu. Nanti pas kerja itu tuh ya kayak gitu, kayak aku kan punya cara sendiri, dia juga punya cara sendiri, orang-orang mereka ya, tapi kenapa kadang ngeselin gitu, kayak
apa sih lu komen mulu, gue salah mulu, kan kerja jadinya dongkol ya, gedek gitu, maunya apa gitu, ini udah bener. Dan kadang aku kayak dulu pernah aku sempet kayak ngelawan gitu kan, tapi akhirnya ya beda lagi gitu, ke akunya jadi nggak ramah, ke akunya jadi sering marah-marah atau segala macam, terus sampai di titik dimana kayak aku yang udahlah, oke aku nurut nih, maksudnya bukan berarti takut ya, ngalah nih apa yang mau dia mau gitu. Sempat pernah kejadian kayak aku kerja gitu kan, terus sama orang lain, sama orang Cina apa orang Nepal gitu. Nah karena orang Cinanya ini, atau orang Nepal ya, kayak orang Cina deh, karena dia hakeng itu kerjanya nggak tetap di satu job, jadi dia kadang hari ini di sini, saya hari ini di tempat aku, terus besoknya bisa di tempat lain gitu. Jadi aku kerja sambil ngajarin dia, dan udah sering banget kayak aku bilang kan, hati-hati ya, soalnya nanti kalau produk ini tumpah, terus jadinya nanti cup 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 di pudingnya itu jadinya kotor atau segala macam, nanti kita yang dimarah atau segala macam gitu. Ya udah akhirnya kayak aku ngelihat juga, memperhatikan, kayaknya nggak ada yang salah. Keesokan harinya bener dong gitu, kayak hampir berapa ratus gitu, banyak yang tumpah-tumpah segala macem lah, pokoknya intinya kerjaan ini nggak beres gitu. Nah, akhirnya dilapor sama leader itu yang ngontrol di satu kerjaan kita, tapi dia nggak marah ke aku kayak yang ini kenapa ya kok bisa kayak gini gitu, kemarin bener nggak pas kerja gitu. Ya aku nggak tahu juga maksudnya, tapi aku udah bener-bener ini loh, ngasih tahu ke orang Cinanya kayak hati-hati ya atau apa segala macam. Iya tapi ini kalau dipikir-pikir kayaknya mungkin pas ngebawa, jadi gimana ya ngejelasinnya, jadi tuh kayak semacam um, pudingnya itu ditata di sebuah kotakan gitu, dan kotakan itu nanti tuh disusun sampai ke atas gitu. Jadi kotakan pertama isinya puding, terus ditumpuk lagi di atas sampai tersusun sampai tinggi gitu kan, 20-an gitu ke atas, menjulang ke atas gitu. Nah itu nanti setelah keluar dari mesinnya kan otomatis ada yang ngangkutin gitu kan, ada yang ngangkutin ke divisi lain gitu, supaya nanti ya digarnis seperti video yang aku udah jelasin gitu kan. Nanti ada yang bagian garnisnya, ada yang bagian nutup sendiri gitu. Jadi kalau job desknya aku tuh hanya membuat puding, dimana ya itu keluarnya takarannya tuh dari mesin gitu. Nah aku tinggal ngoperasiin aja nih gitu. Terus kayak tumpah-tumpah parah banget, itu bener-bener satu deret ke atas 20 itu, bener-bener ya ampun ini kok bisa kayak gini. Nah terus tiba-tiba marah-marah nggak jelas gitu kan, padahal ya aku mikir lu siapa sih, ngapain sih marah-marah kayak gini, lebay banget deh. Perasaan banyak yang lebih dari aku kesalahannya, tapi kayak nggak dimarah. Orang Jepang itu juga nggak marah-marah yang membabi buta gitu kan, kayak ini kenapa ya bisa kayak gini, lain kali hati-hati ya, kayak biasa aja. Ini lu siapa marah-marah gitu kan kayak mau ya udah maki-maki ya dalam hati, kayak apa sih ini orang gitu ya. Terus akhirnya aku kayak sabar, tapi aku ya nggak minta maaf karena aku nggak ngerasa itu salah gitu. Dan lu ngapain juga marah-marah ke gua gitu, orang leadernya aja nggak marah gitu kan, orang Jepang yang sebagai penanggung jawabnya aja slow aja, kayak nanya biasa aja, ini Iriani kenapa ya kayak gini-gini ya, kemarin bener nggak kerjanya gitu. Ternyata diusut punya usut tuh, abis dia marah-marah nggak jelas sama aku. Dan ada sih yang belain kayak ya harusnya ini nggak salah mereka gitu, mungkin ini ada kesalahan lain apa gitu. Ternyata usut punya usut, ya ada kemungkinan ketika orang yang ngebawa satu deret tadi, anggap aja satu daya karena itu susunan 20 ke atas gitu, kotak 20 ke atas, susunan yang tadi itu didorong ke tempat lain, dah kemungkinan di situ bertabrakan gitu. Jadi ya emang iya sih logikanya, ini puding kan masih cair kan karena belum didinginkan, jadinya ketika mungkin yang dorong itu tadi nabrak sesuatu atau nggak tahu gimana, jadi kayak puding yang di dalam itu pada keguncang, terus airnya muncrat kemana-mana, jadinya kotor gitu. Dan itu benar-benar dari atas sampai bawah semuanya seperti itu, kotor semuanya, kayak tumpah semuanya gitu. Dan itu kalau misalnya aku sama orang Cina yang mengerjakan kemarin, masa iya sih, aku mikir kayak masa iya sih aku sebego itu sih, kerjaan nggak beres kayak gini aku biarkan gitu aja, aku sono mama gitu aja, kayaknya nggak mungkin juga kita tinggal diem gitu. Jadi memang terus pada akhirnya
ya aku dianggap tidak salah dengan orang Cina itu, dan ya dia malu-malu sendiri, akhirnya kayak malu-malu sendiri. Terus tiba-tiba dia mungkin dia malu ya, atau kayak habis marah-marah nggak jelas gitu kan, terus ngajak lagi bercanda gini segala macam. Jadi kayak gitu. Jadi setelah beberapa kali dia seperti itu, kayak apa ya istilahnya, kecelek dewe ya, kecelek itu gimana, udah nuduh, kadang udah marah-marah, udah ini tuh nggak boleh gini, ternyata bukan aku yang salah. Jadi kayak ya udahlah, dari situ beberapa kali aku memahami karakternya orang-orang mereka itu. Jadi oke, diam aja, coba kita buktikan. Kalau memang itu aku yang salah, aku akan minta maaf. Tapi kalau mungkin misalnya aku yang nggak salah, ya mari kita lihat gitu kan. Ya akhirnya dia sendiri yang malu-malu, dan itu nggak terjadi sekali, beberapa kali. Jadi ketika mungkin nanti kalian menghadapi hal yang seperti itu, kamu nggak salah, merasa nggak salah, tapi kamu kayak di marah-marah, di bla bla blain segala macam, coba tunggu dulu, jangan langsung kayak enggak, aku loh yang kayak gini kayak, nanti image-nya kamu yang warui. Coba biarkan orang-orang penting, maksudnya orang-orang penanggung jawab di divisinya kita, di pekerjaan kalian, biarkan aja dulu. Coba nanti pasti dicari penyebabnya apa, dan akhirnya kalau udah tahu penyebabnya apa dan lu nggak salah, biarkan mereka sendiri yang malu gitu. Tapi kalau salah ya aku sih dalam hati kayak aku siap kok minta maaf gitu ya, apa salahnya kayak gue menasai gitu doang. Nggak berat sih menurut aku ya, karena memang salah. Tapi ternyata kenyataannya enggak gitu. Itu kayak salah satu contoh yang benar-benar itu bahkan sering terjadi gitu. Jadi mereka tuh kadang juga nggak ngotaknya gitu, apa ya, semena-mena kadang sama kita gitu. Dan ini banyak juga cerita-cerita yang dialami oleh teman-temanku sendiri gitu. Kadang kayak yang gimana sih dia tuh maunya apa, udah kita ngerjain seperti yang dia suruh, tapi kadang kalau kita udah bisa, bahkan lebih bisa daripada dianya marah, dianya nggak suka lagi sama kita, ya kayak mungkin ada rasa iri mungkin ya, atau gimana, aku nggak ngerti juga sih, kayak yang ya elah apa sih gitu. Dan tapi nggak semuanya seperti itu, ada yang baik juga gitu. Tapi ya sebaik-baiknya mereka juga kita nggak tahu ya, di belakang kita mereka seperti apa gitu. Jadi ya itu aja sih, kalau aku sekarang udah kayak nemuin cara gimana ngadepin mereka gitu. Walaupun di hati sebenarnya doang kalau ya, kayak yang kampret koniku, apa sih maunya kayak gini, udah disabar-sabarin, udah dibaik-baikin masih aja kayak gini gitu kan. Tetep ada perasaan gondok seperti itu. Tapi kalau misalnya itu aku luapkan pada saat itu, otomatis kan didengar orang gak enak juga ya. Tapi ya pas aku ngelakuin hal yang diem gitu, kayak yang ya lah itu bukan salahku, kayak tapi aku diem gitu, nggak ngebantah. Dia marah-marah, dia wah ngomong ini itu, aku diem aja sampai akhirnya kebukti, sampai akhirnya Allah itu maha baik banget, kayak ya udah langsung saat itu juga dicari tahu penyebabnya, dan ternyata emang bukan aku yang salah, Ferguson. Kampret lu. Ya gitu. Jadi caranya ya itu tadi, ibaratnya jangan langsung ikut emosi, jangan langsung ikut meledak gitu, supaya ya biarkan saja. Dengan cara seperti itu kan terlihatlah siapa yang benar, siapa yang nanti pasti kelihatan kok karakternya seperti apa gitu. Jadi ya itu tadi sih. Dan memang Indonesia itu di pabrik aku ya khususnya terkenal orangnya penurut, pendiam gitu, maksudnya nggak berisik. Mereka kan emang banyak ada sih satu divisi yang kayak mereka tuh iuh banget sama orang-orang gitu, kayak males, berisik banget gini, beda banget sama perilakunya ketika dia dengan orang Vietnam. Bahkan temen aku tuh kan ada yang mirip ya, ketika kerja kan pakai masker segala macam, jadi kayak nggak ketahuan. Dan mereka orang Vietnam kan kecil-kecil, putih-putih gitu, dan temanku tuh ada yang seperti itu, kecil putih gitu. Dan bahkan mereka kaget juga, kayak apa sih kok aku diperlakukan gini ya sama orang Jepang. Sempet kaget juga, kayak gue salah apa ya, mereka kayak nggak baik gitu loh, nggak welcome gitu loh, nggak humble gitu loh sama aku, kenapa ya gitu. Mungkin kamu dikirain itu kali, nggak orang mereka gitu. Iya ya, jangan-jangan iya ya. Terus ngetes kan temanku, kayak ketika dia diperlakukan tidak enak dengan orang Jepang, mungkin orang Jepang itu nganggep dia orang itu tadi, orang-orang mereka. Terus kayak temanku tuh langsung bilang, aku bukan orang ini loh, bukan orang Vietnam gitu, tapi aku orang Indonesia. Dia kaget,
iya orang Indonesia gitu, kira orang Vietnam ya. Terus katanya ke sekian harinya, besok besoknya tuh baik, mau aisatsu mau apa segala macam gitu. Jadi kan ibaratnya memang ya, kalau menurut aku bukan membanggakan atau ngebaik-baikin negara kita gitu, tapi memang sejauh dari aku ngajar 4 tahun, bahkan perusahaan itu selalu minta orang Indonesia, nggak mau sama orang Vietnam, ada juga yang seperti itu. Terus juga kayak ibaratnya di sini pun juga aku dengar kayak ya banyak yang kurang suka dengan mereka gitu kan ya, mungkin karena tabiatnya mereka, apa habitnya mereka ya, maksudnya habitnya mereka, perilaku mereka itu nggak sebaik kita gitu. Jadi memang kayaknya Indonesia untuk masalah sikap segala macam masih ranking 1 deh di mata orang Jepang. Dan ayo mari kita terus pertahankan, terus maksudnya ya gimana ya, memang kan kalau kita kan ramah gitu ya, nurut, memang jarang juga kita kayak meluap-luap emosinya. Ketika di Jepang kebanyakan sih ya, mungkin ada beberapa, tapi kayaknya rata-rata yang sekenalnya aku, setaunya aku tuh emang, dan sedengernya aku dari pengakuan orang-orang Jepang sendiri pun ya, kita itu seperti itu, image-nya masih bagus dibandingkan dengan negara sebelah gitu sih. Jadi ya itu sih, gimana ya, jadi kayak ya aku anggap ini aja lah, ya udahlah, kamu adalah salah satu pengganggu pengganggu lagi apa ya dibilangnya, kayak ya nggak apa-apa lah, aku ngedapetin ibaratnya ngedapetin gaji di sini, ya alhamdulillahnya ya, lumayan gitu. Jadi tapi harus ngelewatin kerikil seperti elu, ya udahlah, anggap aja kerikil kan bisa diinjek aja gitu. Jadi dulu stres banget gitu, tapi sekarang kayak udahlah, ngapain aku stres toh punya duit ini gitu ya, sombong nggak, maksudnya ya intinya tujuannya adalah ya punya duit, maksudnya tujuannya adalah ya kerja dapat duit gitu, bukan notabene. Jadi ya mau ada yang seperti itu, mau ada yang seperti apa, tetap kembali ke prinsip bahwasanya aku di sini kerja bener, ya kan, nggak mau cari masalah, nggak mau cari musuh, nggak mau cari apapun. Terus ya udah, itu tadi tujuan tadi itu mencari duit. Jadi bodo amat kalau ada yang mau seperti itu, toh aku juga nggak pernah ada masalah dengan siapapun gitu kan. Kalau misalnya mereka memperlakukan aku seperti itu, maksudnya nanti mereka kayak apa ya, udahlah anggap aja itu kerikil gitu, udah bodo amat, bukan penghalang besar banget di sini. Jadi harus kuat, harus bertahan gitu sih. Gitu sih. Ada nggak sih yang sama kayak aku gitu, kayak misalnya kerja dengan orang asing tapi kalian juga ngalamin hal-hal yang seperti itu? Kalau misalnya ada, komen aja, yuk mari kita sharing, nanti pas live kita bahas ya, kesan dan gimana sih rasanya kerja sama orang asing gitu. Tapi kalau kalian tanya hubungan, ya hubungan aku baik-baik aja gitu. Aku kan juga pilih-pilih ya, maksudnya mau deket dengan orang itu kan juga pilih-pilih gitu. Jadi ya ya udahlah, sebagai rekan kerja aja aku anggapnya. Yang penting aku tidak pernah menyinggung siapapun gitu kan. Tapi sebenarnya hal yang lebih berat lagi itu ketika lu ngadepin sebangsa sendiri sebenarnya gitu kan, karena kita tahu bahasa juga. Pernah lah ya ada masa-masa atau ada masalah dengan temen kita sendiri, maksudnya temen yang dari Indonesia atau segala macam, itu kan pasti adalah slack-slack kecil yang seperti itu. Cuman ya kalau menurut aku ya, sebagaimanapun kita di sini tinggal, sebaik apapun orang Jepang atau orang Vietnam terhadap kita, tapi tetap sih menurut aku temen dari bangsa kita sendiri, dari negara sendiri itu sangat apa ya, kalau menurut aku jangan sampai lah retak hubungannya dengan temen sendiri gitu. Maksudnya ya mau noleh ke siapa lagi di sini kalau bukan temen. Misalnya amit-amit sakit, siapa lagi yang bakal ngurusin kalau bukan temen sendiri gitu kan. Nggak mungkin lah orang-orang mereka juga mau sebegitu care-nya mau ngurusin 24 jam misalnya gitu. Tetap juga ujung-ujungnya kita ini, lingkungan kita ini gitu. Jadi ya gitulah, pasti ada lah ya yang nggak baik-baik saja hubungannya dengan teman sendiri gitu. Nah itu ya marilah, banyak di Jepang itu banyak banget sih ngerubah
pola pikir, ngerubah sikap juga dari yang wah dulu aku kan suka meledak-ledak, suka marah-marah, nggak ya marah gitu, maksudnya kalau ada hal yang nggak disukain marah gitu, dan sampai sekarang pun juga aku masih punya gitu sifat yang seperti itu. Aku tuh paling nggak bisa pura-pura baik sama orang yang aku nggak suka gitu. Jadi ya emang begini, kalau nggak suka ya nggak suka, kalau suka suka gitu, langsung orangnya to the point. Dan males ribet, males berdebat, males bla 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 bla, jadi lebih memilih diam dan kayak menghindar aja gitu. Jadi aku pun sama mereka orang-orang itu Vietnam ya sekadarnya aja, lu baik gue baik, lu nggak baik juga gue diem. Pokoknya aku nggak mau nyenggol siapapun. Yang jelas di sini pokoknya kerja sesuai dengan aturan, ngikutin aturan, dapat duit, udah itu aja. Ya jadi gitu ya guys. Sharing kita hari ini, pengalaman kerja dengan orang asing itu seperti itu. Tapi ada baiknya ya, aku berterima kasih sama mereka juga, karena dengan berkat mereka aku akhirnya tahu kerja di pabrik ini tuh seperti apa gitu. Ada ya arigato banget untuk hal itu. Tapi di samping itu ya namanya manusia ya, tetap ada aja lah hal-hal yang bikin kita kadang ini maunya apa sih bocah gitu, kayak yang gede-gede sendiri gitu. Tapi ya itu tadi sih cara ngatasinnya, ibaratnya jangan terpancing emosi, sabar sabar sabar, goes ya kalau sensei aku bilang goes di Jepang tuh harus goes, sabar 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 dan sabar. Tapi kalau misalnya nanti kalian ada hal yang nggak beres, misalnya nggak bener nih kayaknya, kok aku yang disalahin sih, kan padahal bukan aku yang ini, atau misalnya kalian bisa speak up ya speak aja gitu, nggak apa-apa gitu untuk membela diri kalian. Jadi jangan diem banget juga gitu. Tapi intinya ketika orang emosi, kita ikut emosi kan nanti jatuhnya berantem gitu. Jadi belajar untuk sabar, meredam diri. Walaupun itu susah tapi coba aja deh. Insya Allah, aku dulu juga sempat hampir give up di sini, kayak udahlah pindah aja perusahaan gitu, toh Tokutnya bisa pindah juga gini segala macam. Tapi kayak banyak dukungan dari orang-orang sekitar aku, dari keluarga juga gitu, kayak yang ayolah bisa gini, masa, dan dari diri aku sendiri juga kayak bisalah, masa apa sih kerikil ini doang gitu. Jadi bisa bertahan dengan ya keadaan yang seperti itu gitu. So semoga ya videonya bermanfaat sharing kali ini. Gambar